niku putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu kalau terangkan ngeten, zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan. Ciri utama tokoh mukmin ku iman ambek keputusane pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamarnya nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah. Karena haknya Hasan sebagai khalifah, Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih gaya apa, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul napa istimewa? Nah, ini mengke kula terangaken sing jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kula nganti sakniki nggih ngoten. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh napa. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur. Nak ono mayat dilepas mesti hati. Mbok bajingane penjahat mesti hati. Kok penjahat sampai nang mati, berarti rohatan li min kulli syarrin. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane karo protes.
Sorry kowe zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatane, paham. Iku Nabi dhisik ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apa apik, mati dianggap rohatan mingkuli. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kok senudon tok. Jadi kok Mustafa iki paling urip ya. Gusti kula iki urip berarti sok ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, masih kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngasiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek ape mati ora usah napa. Kan ya nek ape mati ya Allah kula urip kangge sae sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip bisa sukses rumah tangga. Lah anak mati, anak nol luwih apik. Kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkira waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Nggih, jadi ini kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusna melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin di Pulau Woco, teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, ya. Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nah milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan, yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak Kuat ya, menangi sinten Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngumat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa, tapi sukses mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, yo pek-pekan. Sama pek. Cara Gustur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup, itu penting ora hidup, paham? Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Ora waca wisane pidato Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhasil dari Sayyid Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah nakitan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ibadillah falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing cara Allah haram. Nakitan ternentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane kowe wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ra wong ayu sahabat ya dosa, ra wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Ra bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Ra wong larat tukang sampah ngenyek, wong kok timo dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ra wong elek ngenyek, ra wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bi fi'lin kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Kana mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu masqalahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Sayyid Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus ngelawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkau senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang lakoni perubahan, sampeyan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman ra'amin kemungkaran fal yu'iru napa? Biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Lewat kaulu itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, katok anjeka nggawa rukoh moro masjid. Mbok hukumnya wong fasik wong ape moro masjid jamaah. Mbok hukumnya wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya, pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid hukum wong saleh. Wong dia dene melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi.
pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begini. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing blontor sebentuk duit seperti itu. Paham? Ana grup samroh itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi sebentuk duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis itu? Umroh ya apa? Duitnya kok pornografi. Jadi umroh baru kayak pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Nah akhirnya ditulis sama Abel Abdullah Garatin khairai. Mulai goblok-goblok wong Islam, naik melarat kepengen umroh itu goblok-goblok wong Islam. Wes melarat kepengen haji ya goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai Muslim, misalnya sebagai muslimah dia nutupi aurat, kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah yaitu nutupi. Dia ora usah ngeluh, nek ditetir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune ndekne bangga syukur ora usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dhekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat kok setengah kilo, kuwi ora tau wajib. Ora perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu diterusno. Ora kok malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saiki aksi porno. Ya. Akhirnya tongkol jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang loh artis-artis jeneng aslinya Islam kafir. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh. Ya, gue rasa mikir, aku hukumnya piye. Piye, aku ora pangeran ada mikir hukumnya. Dan pangeran lo sing ngukumi, kira sama melok. Kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh jeneng wis. Oke kok mari donga pulang. Tapi bayar piro? Wah itu. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Dia tak omongi kan jauh kulon. Gue tuh kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawaf piye sae ngono ya. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marwa ning kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah dongo tawaf ora wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngato waktu iru ora apa-apa aku. Paham? Tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kau, itu mesti membunuh. Itu keyakinan Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan Sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said Sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting.
Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Baru kaya dino iku jorok. Iku baru kaya omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak dino darani anak jadah. Cara Jawa nak dino darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang dino dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok radarani nopo jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ora roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sajane kan kudu jelas. Nah kamuflase nah rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Coba hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu khasanah lah, cara durungnya samroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang. Orang bisa ngoni. Orang tentang, dia ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas. Potensi gak jelas. Itu cara kayak tuh, jenis kiai ini bengkolang tenan. Cara madamnya itu.